Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat. Kali ini saya akan memberikan mereview aplikasi yang dibuat menggunakan AI dengan Visual Code. Ya, ini saya buat sekitar 4 harian 4 malam. Ya, karena siang tidak digunakan. Jadi 4 malam, mungkin 4 sampai 5 malam lah. Jadi saya menggunakan Visual Code dengan, sebenarnya saya lagi belajar karena basic saya bukan di pemrograman, jadi tidak begitu paham tentang pemrograman, hanya sedang belajar saja menggunakan AI. Ya, kebetulan ada AI yang lumayan enak seperti Flexbox, kemudian sama Kilocode. Untuk kali ini saya menggunakan AI-nya di extension extensionnya Kilocode yang ini. Nah, kebetulan ini udah minus, jadi tidak bisa lagi, belum top up lagi ya. Ini menggunakan Kilocode, atau untuk Flexbox-nya saya tidak gunakan ya, karena tidak ada kuota yang gratisnya. Ini ada yang gratisnya tadinya sama yang berbayarnya. Nah, yang berbayar udah habis, jadi minus ya, minus $1. Untuk projectnya sebenarnya belum selesai. Ini projectnya adalah point of sale untuk toko optik atau kacamata. Untuk lebih jelasnya kita tampilkan saja ya. Tampilkan saja tampilan untuk penjualan optik atau point of sale. Nah, ini tampilan depan ya, untuk sebelum masuk login. Ini belum diutak-atik, belum dimodifikasi, nanti bisa dijadikan front end nya. Kemudian untuk loginnya tinggal klik login. Ini adalah tampilan loginnya ya. Kita coba login dulu. Nah, ini adalah tampilan dari point of sale-nya untuk penjualan optik. Ya, ada kacamata, ada lensa mata, kemudian ada jasa pemasangan kacamata sama frame. Ya. Di sini tampilannya ini untuk mencari nama produk. Ya. Nah, single misalnya, tinggal ketik saja. Nanti secara otomatis akan terseleksi, misalnya auto. Nah, nanti seperti ini. Kita tinggal diketik saja. Kemudian kalau berdasarkan kategori, misalnya ada frame, ada lensa, kemudian ada sunglass. Nah, jadi tinggal, kemudian ada juga pakai barcode. Jadi kita bisa mengetikkan barcode-nya berapa, tergantung barcode yang digunakan. Nah, untuk menggunakan barcode reader belum saya coba, belum saya setting karena belum ada alatnya. Ya, kalau ada alatnya kemungkinan nanti bisa diaplikasikan menggunakan barcode reader. Nah, sini alat kategori. Jadi untuk point of sale-nya di sini ada. Nah, sini tinggal tambahkan, kemudian tambah. Untuk customer-nya misalnya di sini baru ada satu. Untuk tambah customer nanti ada di belakang ya. Kemudian ada PPN atau tanpa PPN. Kalau tanpa PPN berarti tinggal dikosongkan, nanti di sininya tanpa PPN di 0. Kalau ada PPN-nya nanti ada 10%.
Ini ada 700, jadi 10%. Nah ini PPN nya bisa disetting, bisa 10%, bisa 11%, tergantung dari peraturan. Kemudian ada, karena di optik itu ada yang pakai BPJS, jadi bisa menggunakan BPJS kesehatan. Kemudian subsidi BPJS nya berapa, misalnya kelas 1 300, kelas 2 220, dan kelas 3 ini juga bisa disetting jumlahnya ya. Kemudian nanti ada potongannya, potongan 330. Nanti ini kita tinggal klaim aja ke BPJS optiknya itu untuk tambahan 330 nya. Nah, kemudian apalagi, nah untuk pembayaran ada yang cash, kemudian ada yang credit card, ada bank ya, ada bank, tinggal pilih bank mana ya, atau juga ada kredit. Biasanya di kacamata juga ada kredit tuh, setahun atau 6 bulan ya. Bisa misalnya pakai DP nya 100.000, kemudian tenornya 6 bulan ya, kemudian per bulan ya, jadi per bulannya ada 53.000 ya. Kemudian tinggal complete. Nah sini ada yang disebut dengan hold atau load. Kalau hold itu untuk menghentikan transaksi ini supaya bisa disimpan dulu. Jadi kalau ininya banyak, menunya banyak, jadi tidak usah diulang, tinggal ketik hold saja ya. Tapi untuk yang biasa ya, ini kok gak aktif ya, nanti diperbaiki lagi. Ini harusnya ini sudah aktif dulu, ada loadnya aja yang aktif ya. Kalau sudah, ini tinggal complete. Nah, kalau sudah komplit, kita bisa cari di sales history. Kemudian tadi mana tanggal sekarang, tadi berarti belum masuk. Kita coba lagi customernya, kemudian kita langsung aja ya, kredit 100.000 6. Nah di sini biasanya ada pop up print nota. Nah notanya sebenarnya kurang estetik, nanti belum diperbaiki juga. Ini efeknya kehabisan kuota ya, itu. Nah ini tampilan untuk sales detailnya. Jadi setiap pembeli, nah itu ada pembelian apa-apa sajanya. Kemudian ada juga yang disebut bayar cicilan. Kalau mau cicil tanggal berapa, nominal berapa, metodenya transfer atau cash, kemudian buktinya, musiman pembayaran. Nanti ada, ini kan tenornya 6 bulan tuh, 6 bulan, angsurannya berarti 120. Nah misalnya kita tambahkan nominalnya 120, kemudian simpan pembayaran. Nah ini kan jadi berkurang tuh, ini ada cicilan pembayaran 120, ini jadi berkurang cicilannya tanggal 8. Kemudian kita kembali itu untuk detailnya, untuk detail customer. Ini juga untuk detail customer. Kemudian ini untuk tampilan point of sale-nya untuk halaman depan. Ini ada sales history, ada dashboard. Nah kalau kita ke dashboard, ini ada tampilan banyak sekali menu. Kita dari atas ya, dashboard tampilan awal. Kemudian ini ada admin ya, ini masih nanti belum saya pindahkan, ini harusnya di atas. Nanti saya pindahkan, nanti menu profil di sebelah kanan atas. Kemudian ada karyawan, tambah karyawan.
seperti itu. Kemudian ada absensi. Ini absensi, ada clock in dan clock out. Ini jadi nanti si karyawan tinggal login ke webnya, kemudian nanti ada menu tampilan clock in untuk absen masuk dan clock out untuk absen pulang. Nah, atau bisa juga oleh admin ditambahkan. Misalnya si John masuk jam berapa, keluar jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian seterusnya absen atau libur atau sakit atau liburan. Kemudian shiftnya, nanti shift ini juga bisa disetting ya. Ada modulnya, modul setting. Kemudian ini nggak usah, tinggal tambahkan saja. Kemudian tinggal klik add, ya klik create. Kemudian ada payroll untuk penggajian. Nah, penggajian ini nanti nyambung, banyak sambungannya ini sebenarnya. Ini juga belum nyambung ke ada yang namanya basic salary. Mana basic salary? Payroll, coba create. Kita coba dulu ya, satu klik. Nah, ini untuk payroll ini dibuat berdasarkan per cabang. Kalau ada satu berarti tinggal satu, kalau ada banyak berarti tinggal. Misalnya Jatiwangi, periodenya misalnya 1 Desember sampai 31 Desember. Kemudian klik create. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, di sini ada yang finalis ya, finalisasi sama yang masih draft. Kalau masih draft itu belum dipinal. Jadi ada proses klik payrollnya dulu. Nah, ini masih bisa diedit. Ini karena kosong. Nah, yang sudah jadinya seperti ini. Ya, contoh yang ini sudah dipublikasinya. Ini ada satu karyawan yang digajinya seperti ini. Nah, klik. Nah, ini ada earningnya atau pendapatannya, ada basic salary, nanti ada settingannya di sini. Jadi karyawan itu dapat gaji berapa, gaji pokoknya. Ya. Kemudian ada penambahannya apalagi, kemudian ada jam lembur, ada bonus. Kemudian ada pengurangan, bisa karena pajak atau kasbon juga bisa ada. Kemudian nanti untuk print ya, untuk di printnya. Nah, ini tampilan slip gajinya. Untuk slip gajinya tampilannya masih kurang enak dilihat, nanti kita perbaiki ya. Itu untuk payroll. Kemudian ada shift, tadi settingan tadi ya, jam shift kerja, jam kerja untuk attendance atau absensi. Kemudian tadi payroll, jangan dulu ke situ ya, kita ke mana tadi teh, branch yourself. Oke lah, dari atas aja sekalian. Selanjutnya post dashboard. Ini point of sale dashboardnya. Ini tampilannya, ini bisa lihat ringkasannya. Kemudian untuk transaksi pertama, jadi new sale, nanti masuk lagi ke tadi ya, ke awal. Kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian ada sale, ini tadi yang disebut dengan list penjualan, tinggal dilihat. Nah, ada customer, ini pembelian 2. Nah, bisa cicilan kan yang tadi kan. Nah, misalnya nggak bayar cicilan, ini bisa ditambahkan misalnya 150.000 simpan. Nah, dari 270 tadi cicilannya, jadi tinggal sisa 400. Jadi cicilannya bisa kontrol di sini ya, piutang cicilan. Kemudian sales, piutang cicilan, ada produk.
Untuk modul produk ini kita bisa tambahkan new produk, ada nama, ada SKU atau barcode, ada kategori juga bisa disetting, ada brand juga disetting, bisa ada modulnya, ada sell price atau harga beli, ada harga jual, quantity total kuantitinya, kemudian minimal stock level. Ini untuk warning ya, kalau mau habis nanti ada warning. Kemudian frame size, ukuran ini mah. Kemudian warna ini bisa disetting juga, untuk tipe juga bisa disetting, bisa edit. Karena di optik itu ada parameter ya, optik misalnya SPH, spare, ada silinder, ada axis, ada edge ya, kemudian ada pupil, ukuran pupilnya, kemudian ada ada 5 ya, ada 5, ada aktif produk. Jadi kalau tidak aktif tinggal centang aja, misalnya aktif produknya sudah tidak diperpanjang atau tidak. Kemudian deskripsinya dijelaskan, ini bisa tambah juga gambar. Kemudian save produk. Untuk produk ini list produknya ya, list produknya. Kemudian kategori, nah seperti tadi kategorinya ada lensa, ada apa, ini bisa disetting. Kemudian customer, kita tambahkan customer di sini. Karena customer ini ada yang biasa saja, ada juga yang pakai pemeriksaan, misal pemeriksaan mata. Nah, untuk customer yang diperiksa matanya itu ada di prescription ini pemeriksaan mata. Nanti tinggal tambah new prescriptionnya, nama customernya siapa, kemudian tanggal pemeriksaan siapa, expire-nya, nanti berlakunya hasil diagnosa itu berapa. Ini harusnya sama dokter ya, tapi biasanya di optik juga sudah ada yang ahlinya di situ. Nah, ini pemeriksa siapa, ini bisa dokter, bisa juga yang sudah ahli atau yang sudah operator alat. Kalau di optik kan suka ada alat khusus yang berbasis komputer. Kemudian ada ukuran untuk kanan, mata kanan, SPH nya berapa, silinder berapa, aksisnya berapa. Kemudian kirinya sama. Kemudian add powernya ini bisa ditambahkan, kasih catatan misalnya apa saja bebas. Kemudian save, nanti tampilannya akan seperti ini. Contohnya nanti hasilnya, nah right edge nya misalnya seperti ini, kemudian left eye nya seperti ini. Ini tampilannya lah. Tidak ada masa berlaku expire pemeriksaan, karena setiap mata kan bisa berubah-ubah, misal 3 bulan atau 6 bulan harus dicek lagi. Kemudian itu untuk prescription. Kemudian ada payment method, ini nanti ngelinknya ke payroll yang new sale. Ini bisa pakai kredit, digital wallet atau apa, ini bisa dihapus atau ditambahkan. Kemudian brand juga sama, inventory stock. Nah, ini untuk stok per per cabang mana, ini apa, barcode-nya berapa, stoknya tinggal berapa, atau penipis siapa, filter, jadi tinggal dicek. Jadi nanti bagian stokis yang mencari. Kemudian riwayat stok, ya, ini ada yang keluar dari, misalnya dari gudang keluar. Kemudian ada mutasi ini bisa dipakai untuk misalnya dari gudang ke toko atau ke ke cabang lain, atau antar cabang, misalnya cabang A ke cabang B, itu bisa dimutasikan. Jadi si barang tersebut tidak tidak hilang posisinya. Kemudian stock of name untuk pemeriksaan stok dengan fisik, nanti jadi tinggal di print siapa aja di yang di pemeriksaan di toko-tokonya atau di cabangnya.
tinggal dibuatkan saja scope name-nya, produknya apa, misalnya nanti stok fisiknya berapa, aslinya ada di toko itu ada berapa, tinggal klik simpan. Nah, kemudian ada supplier. Nah, ini supplier kita tambahkan. Kemudian ada pembelian dari supplier ya, pembelian langsung itu luan pakainya cash atau transfer. Ada PO cicilan ya, untuk PO nama suppliernya siapa, cabangnya untuk cabang mana, misal untuk cabang Jatiwangi boleh. Kemudian diskonnya, ada diskon, ada pajaknya enggak, dibayar berapa, temponya, jatuh temponya berapa, catatan. Nanti kalau mau bayar tinggal tambah nanti di pembayaran, ada pembayaran, nah supplier payment. Nah, jadi tanggal berapa untuk cabang mana, ada tambah input pembayaran, tambah pembayaran. Jadi kita bisa bayar cicilan ke. Kemudian hutang supplier itu untuk mencari hutang kita ke supplier berapa lagi. Kalau tanpa itu kita akan ngeblank, jadi kita patokannya ke nota saja, kita tidak punya bukti secara digitalnya. Kemudian ada keuangan, ini untuk kas masuk. Ini sebenarnya masih kurang pas, masih alur database-nya masih saya juga masih meraba-raba akuntansinya ya. Kemudian kas masuk, ini untuk kas misalnya dari cabang Jatiwangi, kas utamanya berapa, kategorinya pemasukan umum, misalnya tanggal sekian jumlahnya, misalkan kasir tutup toko ya, tutup toko setor uang ke pusat. Nah, tinggal jumlahkan, kemudian siapa yang setornya, kwitansinya nomor berapa, kemudian simpan. Ini untuk kas masuk. Ada kas keluar ya, misalnya untuk kas keluar untuk cadangan kembalian, misalnya dari pusat ke toko mana, akunnya pakai akun kas utama, misalnya kategorinya misalnya ada kas, untuk kas atau juga untuk pembelian ATK atau biaya gaji karyawan atau yang lain ada di sini. Selanjutnya untuk kas keluar ya, pengeluaran operasional. Nah, ini bisa ditambahkan di sini, sama di fungsinya untuk kas keluar. Kemudian master akun kas, ini bisa ditambahkan ya, akun kas kecil, kas utama. Jadi per setiap cabang beda, artinya beda tuh, setiap cabang itu bisa membuat alur kasnya sendiri, kas masuk dan kas keluarnya. Kemudian ini paginasinya ini belum diperbaiki. Kemudian master kategori. Nah, ini ada untuk kategori masuk dan kategori keluar. Ada in out. In piutang misalnya untuk customer, utang untuk yang masuk ya, dari customer yang masuknya ke in. Misalnya ada pendapatan penjualan. Kemudian kalau untuk out, pemberian gaji karyawan, misalnya pembayaran internet, listrik dan lain-lain. Itu untuk keuangan. Lalu color, ini harusnya nyambungnya ke point of sale ya. Ini masuknya ke produk sama dengan tipe ya. Ini masuk ke produk. Selanjutnya tadi tipe. Kemudian user. User ini bisa dibedakan berdasarkan branch atau cabang. Jadi ada admin cabang, ada admin super admin, ada juga yang karyawan juga bisa tentukan di branch mana. Jadi tidak bisa karyawan ini kalau membuat transaksi di karyawan yang lain, jadi tergantung di cabang yang lain maksudnya. Jadi karyawan yang satu ini hanya bisa bertransaksi atau membuka web itu di cabang tersebut yang sudah ditentukan.
ada branch atau cabang, tinggal tambahkan saja. Logonya juga bisa dibedakan. Jadi logo ini bisa dibedakan dengan atau alamat juga nanti di setiap notanya itu, atau setiap nota penjualan itu bisa berbeda alamat. Departemen ini bisa diutak-atik, di setting sendiri, dihapus dan ditambahkan. Posisi juga sama. Kemudian laporan karyawan, nah, ini list aja, bisa diekspor nantinya. Kemudian pembayaran, laporan pembayaran, kemudian laporan absensi, nah, bisa dilaporkan untuk bagian pelaporan. Sales report, nah ini laporan penjualan. Kemudian produk report, ada customer report, ada inventory report, ada laporan prescription, laporan. Kemudian ada setting. Terakhir setting ini ada setting, misalnya ini company name bisa diganti, misalnya ciremai.net pakai titik disatuin, kemudian kasih nomor HP, kasih logo, tinggal save. Dan dari sini akan rubah. Kemudian ada gaji bisa pakai US, bisa pakai rupiah. Kemudian kehadiran, jadi waktu untuk kerjanya 8 jam bisa disetting, waktunya bisa 5 hari atau 7 hari. Terus ya, keterlambatan misalnya 15 menit. Schedule-nya jam 9 sampai jam 17 atau jam 8, jam 7 sampai jam 2. Kemudian sistem pos, ada tax rate-nya yang tadi ya. Ada yang 10% dan 11% bisa disetting sini, ada PPN, tax label-nya. Kemudian apalagi? Nah, ini bisa dibaca-baca. Silakan. Jenis printer ya, ada thermal printer yang kecil tuh, yang notanya bisa yang kecil. Ini belum saya setting nih. Untuk hasil notanya kita bisa pakai yang A4 atau pakai yang thermal setting atau dot metric yang kertasnya nge-roll. Kategori, nah ini kategori yang di atas yang tadi ya. Ini sebenarnya nyambungnya ke point of sale. Notif, ini notif. Oh, ini belum bisa disetting. Nah, untuk paling ke email juga nanti harus sudah settingan email ya, kita abaikan. Kemudian ada security setting, sessionnya di setting 120 menit, jadi lebih dari itu bisa logout sendiri. Kemudian password untuk pergantian minimal 8 atau bisa diganti. Nanti juga bisa ditambahkan yang double two factor authentifikasi. Tapi ini belum di set juga sama. Kemudian pengaturan bahasa, ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena sini masih banyak bahasa Inggris ya. Nah, ini juga sebenarnya belum maksimal ini. Jadi kalau harusnya rubah semua, sedangkan di sini masih ada pakai bahasa ya Inggris. Ya, itu belum maksimal, nanti saya maksimalkan. Oke, itu saja review ya. Review untuk point of sale kacamata atau optik. Sampai sini, sampai ketemu di video selanjutnya.